Gara Sayyidina Ali itu protes, ya protes, tahu protes. Orang-orang yang sholat di Makkah itu paling nyari fadhailu sholat di Makkah. Yang sholat di Madinah juga cari fadhailu sholat di Madinah. Tapi tidak ada nasrul Islam. Maka beliau itu intaqala ilal Kufah. Itu disalahkan hampir semua sahabat. Karena Nabi kalau muji Madinah begitu. Kayak apa Madinah itu? Muhajiru Rasulillah, Madinatu Rasul. Tapi berkahnya Sayyidina Ali pindah Kufah dan diikuti kayak Abdullah bin Mas'ud dan beberapa akabirus sahabat. Akhirnya as-sahhus sanad fil qiraah itu sanadu Asim. Fa inna Asiman akhadha an Abdurrahman As-Sulami wa akhadha Abdurrahman As-Sulami an akabiri sahabah min bainihim Abdullah bin Mas'ud wa Ali bin Abi Thalib. Karena ilmu ini sudah pindah Kufah dan Basrah, itu kalau ada khilaf nahwu itu bukan ikhtilafu ahli Makkah wal Madinah tapi ikhtilaful Kufah wal Basrah. Sampai ketua wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan orang Madinah tapi orang Baghdad. Begitu juga ketika Imam Syafi'i ngaji itu bukan ngaji di Mekah Madinah. Pas itu yang menjadi kubbatul Islam adalah apa? Baghdad. Jika ilmu itu ya sudah. Terus rawi terbaik Sayyidina Ali adalah Syekh Hasan Basri. Makanya di Indonesia kondang orang-orang yang intisab Pak Hasan Basri karena ini Hasan Basri itu murid topnya siapa? Sayyidina. Maksud saya cerita di sini, kalau sekarang ada ngaji Bukhari di Lebo itu ya ada bid'ah gitu. Karena pernah peralihan dari Madinah ke mana? Kufah, dan Kufah itu saking hebatnya sampai menjadi punjer, jadi kubah. Sehingga ikhtilaf fi nahwi wa sharfi itu ikhtilaf ahli Kufah wa ahli Basrah. Saya beri contoh ya dalam ini, Gus Ali ini teman bapak saya, makanya berhak ngundang saya. Kalau kamu haram. Orang Kufah itu sebetulnya ajam, wakum minal biladil ajamiyah. Tapi berkahnya talaki musyafahah sama Sayyidina Ali Abdullah bin Mas'ud. Itu bahasa Kufah itu mirip bahasa Quraisy, bukan sekedar bahasa Arab tapi mirip bahasa apa? Nafi' ini qari'un makkiyun. Imam Nafi' itu qari'un madaniyun. Ibnu Katsir itu qari'un makkiyun. Tapi cara baca Quran itu mirip orang-orang Bani Tamim. Misalnya begini, Anda pasti setuju. Karena Anda punya alasan tidak setuju. Tidak setuju itu kan butuh kapasitas yang mirip-mirip. Yang maknanya seimbang itu adalah mahmus lam. Kafa ayak fa'u kuf'an. Harusnya qiraah masyhurah itu walam yakullahu kuf'an ahad bil hamzah. Dan rata-rata qiraah sab'ah bacanya qiraah sab'ah bacanya walam yakullahu kuf'an ahad. Bukan kufuan. Tapi orang Quraisy itu yubaddilunal hamzata wawan ba'da dhammi, sehingga kufuan menjadi kufuan. Maka suatu saat ini bukti bahwa lisanu ahlil Kufah atau lisanul Imam Asim itu mirip lisanu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil fashoha. Nanti ini juga kaitannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang Uzbek, tapi karena sering meriwayatkan hadis Rasulullah itu beliau itu yatakallamu bil lughatil fusha. Bahkan walam yakhtar illa minal alfat illa afsahha. Dia tidak memilih alfat illa afsahha, paling fasih. Karena tajarub, karena seringnya talaki dengan bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terbukti. Suatu saat Nabi itu diundang orang ya agak bedui. Ya Nabi Allah. Nabi tertawa-tawa. Meskipun ini hadis dhaif, Nabi tertawa-tawa. Ana Quraisyun, qul ya Nabi Allah. Logikanya itu bener hamzah. Fa innan nabiyya man naba'anillah. Misalnya Nabi itu orang yang menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Yaqul wa ta'ala li rasulih nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim amma yatasaalun anin nabail azim. Semuanya itu pakai hamzah.
Tapi ketika sudah ya Nabi Allah, enggak ya Nabi Allah tapi pakai apa? Ya. Sebab itu qiraatun Nafi' yang beliau orang Madinah, tetap saja baca wan nabiin, bukan wan nabiin tapi apa? Wan nabi. Maksudnya ini nyeritakan Mbah Maimun, masih keluarganya Gus Ali Mbah Maimun. Makanya Mbah Maimun itu sering bilang, kowe sing seneng gak? Tetep ana wong Jawa alim. Tetep ana wong Uzbek alim, wong Faris alim. Mergo pangeran ora trima nak ora terbukti illa kafatal linnas. Hadaddin likafatin nas. Maka tidak boleh yang alim hanya orang Arab dan Medina. Wong lebo yo yang alim. Dan ketok kafatal linnas. Fa innal Ghazaliya min tus ajami. Wasibawa min Faris ya ajam. Karena Allah ingin menunjukkan hadaddin likafatin nas. Mulane pantese ana wong Jawa sing alim. Kebenaran ra kowe ngono. Dadi iki rada musibah. Mulane donga pangeran dirayu. Ya Allah innaka qulta wa qaulukal haq ngene-ngene ila kafatal linnas wa ana minan nas la minal hayawan. Jadi Allah ingin membuktikan, coba marji'un nas fit tafsir itu mimbenihim al-Qurtubi wa min ahli Andalus. Andalus itu Spanyol tapi gak pernah main sepak bola. Ahlul lughatil arabiyyah. Siapa dia? Ibnu Malik al-Andalusi, ya kan? Imam Sibawayh Pers itu dawe Mbah Mun misdaqu dzalika qaulu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatal wa hakada al-an sahibul jami' as-sahih wa min ahli Bukhari la min ahli Makkah wala min ahli. Ya tentu kita hormat Mekah Madinah itu faqul bilad kulliha, tentu kita sepakat karena Mekah tentu sudah punya sekian ulama, Madinah punya Imam Malik punya sekian-sekian. Tapi orang yang di Sidoarjo sendiri tidak usah kecil hati ya, nggak usah kecil apa? Hati donga mawon ya Allah innaka qulta wa qaulukal haq wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Terus muni wa ana minan laminal ayo. Ya, jadi ini supaya tambah senang. Nah, kemudian nih yang terakhir, tradisi kiai Jawa itu kalau sanad muttasil kemudian musalsal itu dihafalkan secara masif karena sudah menjadi amalun nas. Nah, di sini saya contohkan hadis yang sebetulnya di kitab Bukhari itu seringnya itu riwayatnya dulu kalimatani habibatani ilar rahman saqilatani fil mizan khafifatani alal lisan. Riwayat yang untuk menutup Bukhari itu hadis itu. Tapi saya kasihan kiai-kiai yang apalannya itu kadung kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Tapi saya pastikan memang di Bukhari ada dua riwayat itu. Kebetulan kiai-kiai itu ngapalkannya satu. Ada yang tak tanya Gus Ali, kenapa kamu hafal satu? Gus ini kiai polsek, apa polsek? Pol salam tempe 50.000. Jadi rugi kalau saya hafal sebanyak jenengan, karena jenengan kan kiai besar, paling tidak 50.000. Wah, sembrono. Artinya gini, yang kiai polsek monggo lah hafalannya satu, tapi yang kiai besar tolong hafalannya ditambah gitu. Karena kadang-kadang kiai itu ya kembarangan. Kok rasa sembarangan Gus Ali? Kulo mulai cilik nganti tuwa, kulo nderekno bapak itu nganti kapundhut. Pokoknya tiap ana wong mati mesti dalile kullu nafsin dha'iqatul. Tiap ana wong sunat mesti Nabi Ibrahim delok-elokno. Wis tuwek 80 tahun disunat ambek kapak. Saake sudah gak ada perkembangan ilmu. Lah itu sering tak komplain, kenapa sih tidak ada perkembangan apa kayak gitu apa kayak. Lah ya Gus polsek ya apa kon. Makanya di Indonesia itu ya begini ini. Sampai supirnya kiai itu niteni, anggar ana wong sunat. Oh, Nabi Ibrahim. Kasihan itu guys itu. Ya tapi itu sah-sah saja karena apa? Polsek itu. Nah, ini kalau waca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun mubarakah. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Zuhair bin Harb haddatsana Ibnu Fudail an Umar an Abi Zur'an Abi Hurairah an Nabi qol kalimatani khafifatani ala lisan faqilatani fil mizan habibatani lir rahman
subhanallahil adzim subhanallah hamdi. Itu yang populer di Jawa. Terus saya tulis wa khatamal Imam Al-Bukhari bi hadzal hadis faqala haddatsani Ahmad bin Ishqab haddatsana Muhammad bin Fudail an Umar bin Qaqan Abi Sur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanahu bihamdi subhanallahil adzim. Itu pinternya Ki Jawa, yang depannya pakai hadis satunya, yang belakangnya pakai hadis satunya. Sampean kan nggak tahu asal usulnya, terus ditulis di Majmu' Syarif, sampean beli apalanya itu ya sudah itu aja. Sebetulnya itu yang di tradisi Jawa itu kombinasi dua hadis. Makanya talqin di Jawa itu banyak yang salah. Allahumma ighfir lahu ha wa afihi ha. Karena pencetaknya itu agak bakhil, jadi penjelasannya nggak ada. Mestinya kan kalau laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi selesai. Untuk perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha selesai. Karena ngirit cetakan apa? Cobalah medit itu dilereni lah, maksud itu kan akibatnya itu kan nggak bagus itu. Cobalah percetakan harus tobat, itu kasihan itu. Mudin itu banyak Allahumma ighfir lahu wa afihi. Niku jenengan harus fatwa Gus, itu haram percetakan. Nah kemudian hebatnya ngaji di sini tadi ya, illa kafatal. Sebetulnya semua teks hadis saya cek di Abi Dawud, Sunan Ahmad itu memang mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Tapi hadis ini lam yukhriz hadal hadis al-Imam Al-Bukhari. Lam yukhriz hadal hadis al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari hanya sering meriwayatkan hadis tentang tasbih. Bahkan Nabi sendiri ketika intaqala ila rafiqil a'la ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiqal a'la. Ini dijelaskan di Hasyatus Sindi, saya baca. Ad-Rajafi ini loh, qala Sindi fi hasyati. Ad-Rajafi hadisat tasbih wa khatama bi sahila anqal mura'atan li hadisi mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal wa dzalika li anna sak terus itu. Terus li anna haqiqat tasbih wa at-tanzih amma la yaliku bi jalali wa kibriyai minasyarik wal walad wa ghairihima kulliyah fasara tasbihu muaddiyan li tauhid bi atammi wajhin wa aqidihi fa fihi tambihun ala annal murad bi hadisi mangkana akhiru kalami la ilaha illallah huwa ayyakuna akhiru kalamihi ma yadullu ala tauhid bi ayyi ibaratin kana. Jadi sebetulnya tidak harus la ilaha illallah, orang subhanallah ya baik, Allahu akbar ya baik. Karena la ilaha illallah itu bukan pakem. Buktinya Nabi sendiri bukan melafadzkan la ilaha illallah, tapi melafadzkan Allahumma ar-rafiqal a'la. Sebab itu Nabi Imam Bukhari meriwayatkan hadis terakhir tentang tasbih, dan beliau ingin semua orang Islam yang mati itu diakhiri dengan tasbih. Karena semangat la ilaha illallah, semangat tasbih, semangat tahmid, semangat takbir itu sama-sama tanzihuwah amma la yaliku bihi. Semuanya adalah yadullu ala kibriyaihi wa jalalihi wa azamati. Semuanya itu tentang muji Allah Subhanahu wa taala. Terus memiliki Imam Sinti ngendikan li annal mar'iyya fi hadzal bab al ma'ani lal alfat wa yu'ayyidu fil jumlati anna akhira kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al ma'lum kana ghaira hadhil kalimah. Bahkan Nabi sendiri ketika mau wafat itu tidak melafadzkan la ilaha illallah, tapi wa huwa qauluhu Allahumma ar-rafiqal a'la. Makanya ini cerita ini sama Gus Salid. Ada orang di daerah saya itu banyak yang meninggal Jumat. Itu kiai-kiai kalau ketemu saya, Gus kalau dongakno mati Jumat mati, karena trennya kiai sana mati dina Jumat. Terus saya bilang, alasannya apa? Itu kata Nabi yang kapundhut dina Jumat ngene-ngene. Masalahnya sing ngendikan fadhaile kapundhut dina Jumat, kapundhute Senin namanya. Sementing gak pas nyabu semua apik lho aneh. Gak oplosan wis apik. Wong sing oplosane tetep kudu didongakno piye-piye tiyang napa? Islam. Ya nate melok majelis taklim. Cuma kadang ya umat Islam, kadang Islam sing kumat. Islam namung niku tok. Nah, ra umat Islam ya Islam sing kumat. Itu pun harus kita doakan. Makanya pentingnya ngaji. Jadi jangan pakem. Pakem. Kalau pakem ya mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal. Tapi nyatanya Nabi piyambak niku mengakhiri hayatnya intaqala ila rafiqil a'la dengan ngendikan Allahumma
ar-rafiqal. Sama, Nabi itu kayak apa muji fadilahnya wafat yaumal Jumat, tapi Nabi ya mbak wafat yaumal Isnin. Nabi kayak apa muji kota Mekah, sholat di Mekah itu ka'alfi sholatin gini. Tapi Nabi taroka Makkah atau hajar ilal Madinah. Sayyidina Ali muji Madinah, tapi apa akhirnya tarokal Madinah wa hajar ilal Kufah. Ketika ditanya, limada, kenapa engkau pindah ke Kufah? Sholat sama nasrul Islam, fadilah sholat dibanding nasrul Islam iku ijek top fadilah nasrul. Andaikan para ahli Mekah Madinah tidak mau kemana-mana, ya Islam tetap di Mekah Madinah. Kon neng kene orang Islam. Tapi barokahnya meninggalkan al-fadilah al-muta'alliqah bil makan demi al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah. Akhirnya ada kaidah apa? Al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah itu lebih afdal ketimbang minal muta'alliqah bimaka. Iya. Paham ya? Misalnya kamu di sini itu dakwah nerangno Bukhari. Neng Mekah mlebu Masjid Haram mergo tukang sapu golek duit. Tetep ae statusem tukang golek duit melibatkan Masjidil Haram. Kamu mutawif, mboten ngenyak mutawif mboten. Kamu mutawif, ini wonten santri psikolog yang tukang mutawif teng mriki ngaji kula. Kamu mutawif marai wong tawaf supaya sah. Tapi ning atine kok mau 20 gak badi aku. Sementara yang dilebos sedini, yang di sini yu'allimul hajjah wa yu'allimul mu'tamira. Kaifa yakhujju bi hajjatin shahihah wa kaifa ya'tamiru bi umratin shahihah. Sale Zaid badhe umrah. Kula kiai ikhlas tak ulang carane haji sing bener ngene, carane umrah sing bener ngene. Gaete sing melok aku. Tapi 2 juta. Jadi tetap halal. Ini mau cerita. Artinya apa? Ketika mutawif ini mimpin tawaf di Ka'bah, sama yang mulang kaifiyatul haji bi kaifiyatin shahihah. Ikhlas. Mulangnya mboten tenang haram. Mriki ketemu Gus Ali. Tak baleni meneh ya. Ustaz-ustaz sing teng Lebo. Mulang carane wong haji bi hajjatin shahihah. Ulang nang Lebo, mboten tanah haram lho mriki. Aja di haram-haramno lho mriki. Bo ulang hajjatan shahihah. Itamar umratan shahihah. Terus dijupuk gaet dilatek umrah teng mriki, Gus. Gaete iki nyuwun sewu. Kan pikirane iku nak 20 untuk sakmene, nak 100 untuk sakmene. Sementara sing mulang ning kene, ya Allah, mugi-mugi umroh shahihah hajiannya sah. Diulang. Ini loh carane haji. Carane niat ngene, kok mikote ngene, ngene. Sementara kadang-kadang mutawif pikirannya, seragam lho engko nak ilang. Paham ya kalau maksud? Tapi rasa dijerok-jerokno niki cerita mau. Maksudnya ngeten, nak mutawif kepengen tobat, ya duwe ikhlas, dimulang tenanan, ya duwe profesi, sehingga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ojo fit dunya hasanah tok. Karo-karone. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.